Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang kami hormati Ketua KKG Pendidikan Agama Islam Kabupaten Pasuruan, Ibu Ilmiyatul Hasanah SAG MPDI. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam se-Kabupaten Pasuruan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan kegiatan pelatihan pembelajaran daring bagi guru PAI di masa new normal yang dilaksanakan oleh kelompok kerja guru pendidikan agama Islam Kabupaten Pasuruan tahun 2020. Nah, pada kesempatan materi saya kali ini kita akan belajar bersama-sama membuat kuis online yang itu bisa dikerjakan oleh siswa atau peserta didik kita di rumahnya masing-masing dengan menggunakan HP Android atau menggunakan PC laptop masing-masing peserta didik. Nah, banyak sekali kuis online yang beredar, baik itu yang berbayar maupun yang gratis. Ada namanya Kahoot, ada Quizizz, ada banyak sekali pokoknya. Nah, pada kesempatan kali ini saya memilih untuk belajar bersama Bapak Ibu semuanya. Kita belajar membuat kuis dengan quizizz.com. Nah, quizizz.com ini sangat menarik sekali. Karena apa? Karena fitur-fiturnya atau tampilannya itu sama seperti kayak game yang ada di HP para peserta didik, sehingga anak-anak antusiasnya itu lebih bersemangat jika mengerjakan kuis ini. Dan kuis ini juga sudah dilengkapi dengan berbagai macam pengoreksian, yang mana nanti setelah anak-anak selesai mengerjakan itu sudah ada skornya. Jadi nanti ini bisa kita gunakan sebagai penilaian harian atau kita gunakan sebagai penilaian tugas untuk peserta didik kita. Baiklah Bapak Ibu, untuk langsung saja bagaimana kita akan membuat kuis ini. Nah, itu nanti yang akan kita bahas bersama-sama, mulai dari cara kita sign up akun, kemudian nanti kita juga meng-create soal sampai mempublish, bahkan nanti bisa kita masukkan di Google Classroom yang sudah Bapak Ibu semuanya buat bersama Pak Muiz. Oleh karena itu, langsung saja mari kita masuk pada pembahasan tentang bagaimana cara membuat quizizz.com. Pertama-tama yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah Bapak Ibu sudah mempunyai laptop atau HP Android yang sudah terhubung dengan internet, karena kita membuatnya ini online. Bisa juga kita membuatnya tidak online, yaitu dengan mengambil template-nya. Setelah itu baru kita tempelkan template tersebut ke dalam kuis online-nya nanti. Nah, yang harus kita lakukan pertama adalah kita buka aplikasi Google Chrome. Aplikasi Google Chrome kita buka terlebih dahulu. Setelah Google Chrome-nya terbuka, maka kita masuk di sini. Di URL-nya bisa kita ketikkan, yaitu quizizz.com. quizizz.com. Nah, lalu kita enter, maka tampilannya seperti ini. Jadi masih loading, sabar. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang sudah pernah
sign up akun atau sudah mempunyai akun Quizizz. Bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai akun Quizizz, maka tampilannya berbeda, tidak langsung seperti ini, namun ada perintah untuk kita disuruh sign up. Nah, jadi tampilannya nanti akan berbeda. Jadi kita disuruh sign up terlebih dahulu. Ini internetnya agak lemot, jadi mohon maaf. Nah, ini tampilannya. Maka Bapak Ibu, yang pertama harus dilakukan adalah kita mendaftarkan akun email kita untuk mempunyai akun Quizizz ini. Jadi langsung sign up. Jadi saya anggap ini Bapak Ibu semuanya belum menggunakan. Bagi yang sudah menggunakan bisa langsung menggunakan mengklik login ini. Tapi kita, karena kita anggap ini belum pernah menggunakan Quizizz, maka sign up di sini. Nah, sign up di sini bisa kita lakukan dengan dua cara, yaitu langsung sign up with Google atau Bapak Ibu memasukkan email secara manual. Jadi ini adalah sign up with Google, kita klik saja sign up with Google-nya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mempunyai akun Google banyak, itu bisa langsung diklik saja. Nanti setelah Bapak Ibu pilih akun, itu biasanya dimintai dimintai kata sandi lah, seperti itu. Nah, ini kita klik karena kebetulan saya sudah mendaftarkan akun saya, sehingga saya sudah tidak dimintai kata sandi lagi, tapi langsung masuk ke sini. Setelah panjenengan semuanya memasukkan kata sandi, maka tampilannya seperti ini. Jadi sudah ada tampilan yang seperti ini. Nah, baik Bapak Ibu, berarti kita sudah selesai pada tahapan mendaftarkan akun kita, akun email kita. Kita sudah mempunyai akun Quizizz. Ini saya dengan akun Muhammad Karmuji. Nanti bisa diedit profilnya. Ini view profile ini, itu bisa diedit, ditambah dengan foto dan lain sebagainya, ditambahi info-info yang penting, misalnya panjenengan guru di sekolah mana dan lain sebagainya, itu bisa di sini seperti itu. Nah, kita kembali lagi untuk langkah awal yang harus kita lakukan untuk membuat kuis ini. Maka yang pertama adalah kita bisa klik di sini atau di sini create new quiz, berarti kita akan membuat kuis baru. Nah, kuis baru ini terserah Bapak Ibu semuanya. Misalnya menggunakan kuis ini adalah untuk kegiatan penilaian harian, maka bisa Bapak Ibu ditulis PH KD-nya berapa, misalnya 3.1 surat Alfil kelas 4 semester 2 misalnya, seperti itu. Nah, ini sudah, maka harus kita lakukan adalah memilih pelajarannya. Ini ada matematika, ada bahasa Inggris dan lain sebagainya. Maka dipilih Religious Studies, kita klik next. Setelah itu tampilannya seperti ini. Nah, kalau sudah ada tampilan seperti ini, maka selanjutnya adalah kita pilih tampilannya, kita pilih untuk membuat. Pertama ada beberapa pilihan soal yang akan kita buat, bisa multiple choice, bisa multiple choice itu pilihan ganda, bisa checkbox atau mencentang, atau fill in the blank yaitu mengisi titik-titik, kemudian polling dan open ended. Nah, terserah Bapak Ibu semuanya, tergantung seleranya masing-masing. Nah, kali ini kita belajar membuat multiple choice dulu saja. Oke, ini adalah tampilannya. Tampilan ini yang di sini ini adalah untuk menulis
item soalnya. Yang answer option ini adalah untuk pilihan jawabannya, dan yang ada di layar sebelah kanan ini itu adalah tampilan HP siswa. Tampilan HP siswanya nanti seperti ini. Baik, langsung saja. Misalnya panjenengan mau ngetik secara manual bisa, atau panjenengan misalnya sudah mempunyai bank soal. Wah, kalau Bapak Ibu guru PAI Pasuruan itu pasti semua gurunya mempunyai bank soal, luar biasa. Bu Ilmi itu bank soalnya itu 10 tahun itu punya. Wah, berarti punya bank soal yang luar biasa. Bisa dengan cara di copy paste saja seperti itu. Mana bank soalnya? Bank soal PH1. Ini adalah untuk bank soal. Tunggu sebentar, masih loading. Nah, ini saya gunakan kemarin pada waktu penilaian harian ke-1, yaitu tentang serat Al-Fil. Nah, misalnya seperti ini, Bapak Ibu bisa di copy paste. Di copy paste semuanya bisa. Nah, seperti ini. Di copy, kemudian dimasukkan ke sini. Di paste. Nah, alhamdulillah. Lalu kita edit saja sebentar ayat soalnya. Kemudian untuk pilihan jawabannya itu juga sama, kita copy paste, kita copy, kita paste. Nah, kita copy lagi atau langsung di cut saja nanti biar memudahkan untuk tidak tidak usah mengedit yang di dalam lagi. Kita cut. Ini juga yang C kita cut, kita masukkan di sini. Kemudian yang D juga kita cut, kita masukkan di sini. Nah, kemudian yang ini kita delete. Nah, berarti Bapak Ibu semuanya kita sudah mempunyai satu soal. Ini belum selesai. Yang harus kita lakukan adalah kita memberikan kunci jawabannya. Ayat ketiga surat Al-Fil adalah titik-titik. Nah, kita beri kunci jawaban. Ini jawabannya adalah D. Kemudian waktu pengerjaan ini kalau dirasa ini bobot soalnya agak sulit, maka kita tambahkan misalnya menjadi 60 detik atau 1 menit, baru kita sudah mempunyai satu soal. Nah, untuk menambahkan soal lagi kita klik new question atau duplikat. Tapi kalau duplikat nanti sama persis, daripada 2 kali kerja kita new question saja, multiple choice. Nah, ini adalah pertanyaan kedua. Misalnya di pertanyaan kedua Bapak Ibu mempunyai sudah menyiapkan gambar, maka bisa pakai gambar. Gambarnya misalnya yang ini. Nah, sudah. Lalu berikan pertanyaannya. Ini ada gambar wa arsala alaihim titik-titik ababil. Maka kita beri pertanyaan. Lafaz yang tepat untuk mengisi titik-titik pada ayat tersebut adalah Nah, maka jawabannya bisa kita cari di ini kita kopikan dari bank soal tadi. Wa arsalah. Nah, ini dikopikan yang A Ka'asfin. Kita copy, kita masukkan paste. Lalu kita kopikan lagi. Ini yang B Tyron. Kita copy.
kita copy, kita masukkan paste. Nah, kita yang C juga kita copy. Kadang tulisan Arab itu susah memang sih. Copy, kita paste lagi. Pokoknya harus sabar. Nah, ini Bapak Ibu bisa lakukan sambil santai-santai pada waktu nganggur, kemudian sambil nyeruput kopi, sambil makan biskuit dicelup-celup. Nah, itu enak, santai, karena memang ini butuh Nah, ini kita sudah punya 2 pertanyaan. Lalu seperti tadi, maka harus diberi kunci jawaban. Kunci jawabannya warsalaihim toiran ababil. Karena waktunya mungkin pertanyaannya agak sulit bahasa Arab, maka kita kasih waktu 45 detik. Lalu kita save. Kita sudah mempunyai 2 pertanyaan. Lalu kita buat 1 lagi pertanyaan, berarti kita tambah new quiz multiple choice. Nah, misalnya panjenengan langsung mengetik saja, misalnya berikut ini yang merupakan ayat ketiga surat Al-Fil adalah. Nah, pertanyaan seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan jawabannya itu dengan membuat jawabannya itu dengan image. Misalnya seperti ini, kita pakai image yang tadi. Misalnya yang A kita buat ayat kelima. Kemudian ini yang jawabannya kita taruh di B, misalnya ayat ketiga. Kemudian yang C kita kasih ayat ke-1. Nah, yang D kita kasih ayat ke-2 atau ayat ke-4 lah. Nah, baik, ini tampilannya. Kita kasih jawabannya. Berikut yang merupakan ayat ketiga. Ayat ketiga adalah wa arsala alaihim toiron ababil. Maka yang B ini ya, waktunya kita tambahkan karena ini anak-anak harus membacanya sehingga membutuhkan waktu yang lama. Sudah, kita save. Berarti Bapak Ibu kita sudah mempunyai 3 pertanyaan. Nah, kalau sudah, maka ini pertanyaannya. Maka untuk mempublish ini, maka ini harus kita selesaikan dulu dengan cara mengklik dan yang ada di sini. Kita klik dan. Nah, berarti kita sudah mempunyai kuis. Nah, ini bisa kita tambahkan misalnya gambar. Biasanya anak-anak itu suka kalau fotonya dipajang, sama seperti Bapak Ibu gurunya. Apalagi Bu Ilmi, fotonya suka pokoknya hobinya foto. Nah, itu bisa kita pajang di sini. Kita cari fotonya anak-anak. Misalnya di sini ada foto SD. Nah, ini adalah fotonya anak-anak. Dia sangat suka sekali kalau dipajang. Kemudian bahasanya kita bisa pakai bahasa Indonesia di Indonesia. Nah, ini kalau mudah. Terus kemudian kita gunakan, karena ini adalah kelas 4, maka kita select yang kelas 4. Kemudian ini akan kita publish, jadi public visible to everyone, maka bisa dilihat oleh siapapun itu. Maka langsung kita save. Ketika nanti sudah di save, maka secara otomatis kita sudah mempunyai kuis ini. Kok lama ya? Nah, sudah. Berarti Bapak Ibu semuanya, kalau sudah
men-save tadi, maka Bapak Ibu sudah mempunyai kuis. Ini contoh kuis yang sudah kita buat tadi. Nah, Bapak Ibu, kemudian langkah selanjutnya setelah kita selesai membuat kuis, misalnya kita ingin memainkan kuis tersebut kepada peserta didik kita, itu bisa dengan dua cara. Satu dengan cara live di play live ini, atau dengan homework atau dibuat PR. Nah, kalau secara live, maka caranya adalah kita langsung klik di play live. Kalau dipakai homework itu bisa kita tempelkan ke Google Classroom, atau Bapak Ibu yang sudah mempunyai kelas Google Classroom, maka ini bisa diklik, kemudian nanti ada pengaturannya yang harus dilakukan. Jadi setelah diklik maka muncul apa? Kok lama? Setelah diklik maka akan muncul beberapa panduan. Nah, ini akan kapan ini kita gunakan. Misalnya kalau sekarang tanggal 24, misalnya ini kita gunakan untuk besok. Nah, jamnya juga harus ditentukan, kemudian continue. Nah, untuk agar anak-anak itu nanti agar nanti tidak, istilahnya nanti setelah mengerjakan itu nanti akan dia mengerjakan lagi dan sudah langsung tahu jawabannya, maka yang ini harus kita ganti settingannya. Misalnya panjenengan minta anak-anak hanya bisa mengerjakan 2 kali, bisa, atau sampai unlimited berarti beberapa kali, satu akun satu HP misalnya hanya sekali, maka bisa kita ini, tapi kita gunakan unlimited saja. Kemudian untuk show answer in game, jawaban anak-anak akan mengetahui jawabannya, maka kita gunakan hanya sebagai validasi saja. Jadi anak-anak nanti ketika jawabannya itu benar, maka ada warna hijau centang benar, tapi kalau salah nanti misalnya warna putih seperti itu. Nah, show answer post game, anak-anak akan mengetahui jawabannya setelah selesai dilakukan pengerjaan gamenya. Itu kita matikan saja. Nah, seperti ini. Kalau sudah, yang hijau-hijau ini biarkan saja, kemudian diklik continue. Diklik continue. Nah, berarti sudah. Ini adalah share linknya. Ini bisa kita share langsung di Google Classroom. Kalau panjenengan sudah mempunyai Google Classroom, langsung ditempel di kelasnya masing-masing. Misalnya tadi panjenengan diajak Pak Muis membuat kelas, panjenengan sudah membuat kelasnya, maka ini langsung di share linknya, bisa langsung masuk ke Google Classroom. Nah, setelah itu misalnya panjenengan tidak pakai pengerjaan secara pekerjaan rumah, misalnya pakai yang live tadi, maka langsung di sini. Nah, caranya adalah diklik play live, ini diklik. Nah, maka ada beberapa pilihan, bisa tim itu berarti nanti masing-masing siswa peserta didik, Bapak Ibu misalnya ada berapa, nanti dibagi menjadi beberapa tim. Nah, tapi karena ini nanti pengerjaannya di rumah masing-masing, lebih bagusnya mereka diajak untuk berkompetisi secara individu saja. Jadi pilihannya klasik. Nah, kalau sudah klik continue. Setelah diklik continue, maka tampilan di layar Bapak Ibu semuanya itu ada seperti ini, ada join main quiz dan juga kode game.
Jadi kodenya ini nanti yang akan kita share, misalnya kita share via Google Classroom, kita share lewat Twitter dan lain sebagainya, atau di copy saja nanti kita share lewat WA juga bisa untuk anak-anak mengerjakan. Berarti nanti langsung begitu klik ini maka sudah siap memainkan game tersebut. Nah, seperti itu. Lalu misalnya Bapak Ibu semuanya ingin tidak menggunakannya secara play live, karena kalau live itu berarti nanti ada waktunya yang harus dikerjakan kapan bersama-sama, sehingga nanti setelah anak-anak ada yang masuk maka itu bisa diterapkan. Kita contohkan misalnya gini, play live tadi ya, kita contohkan. Saya menggunakan ini adalah enternya, maka misalnya saya menggunakan HP saya di join quiz, join a game. Nah, setelah disuruh untuk memasukkan ini, misalnya saya join game, maka misalnya tadi join my quiz. Nah, ini join a game. Maka tampilannya seperti ini. Nah, kita disuruh untuk memasukkan kode permainan. Nah, jadi ini saya berlaku sebagai siswa, maka disuruh untuk memasukkan kode permainannya. Maka panjenengan sebagai host, sebagai guru, maka tadi setelah share ini tadi, nah ini kita bisa di copy, cukup diklik saja itu sudah copy, maka kita paste, kita tempel di sini. Nah, ini adalah gabung. Maka ketika kita gunakan gabung, nah, maka saya akan ikut ini. Maka nama saya sudah ada. Nah, ini juga bisa diganti. Misalnya panjenengan ingin nama siswanya, misalnya harus nama lengkap dan nomor absen, misalnya bisa. Misalnya saya nomor absen 17 misalnya. Nah, itu. Maka langsung mulai game. Namun ini tidak bisa mulai sebelum ini panjenengan sebagai guru melakukan start. Jadi nunggu semuanya, siswanya sudah masuk semuanya. Ini baru hanya satu maka pesertanya setelah masuk semuanya lalu di start game. Maka kalau sudah start maka langsung masuk. Nah, ini saya sebagai siswa, maka saya masuk ke sini dan mulai. Nah, ini lafal yang tepat untuk mengisi titik-titik pada ayat tersebut adalah ini, karena loadingnya. Nah, keluar wa arsala alaihim titik ababil. Maka ini ada batasan waktu tadi yang berjalan ini kalau versi HP. Kalau versi versi laptop. Kalau versi HP nanti tampilannya akan berbeda. Kita klik yang ini, benar. Nah, berarti jawaban saya benar, dapat poin. Saya masih peringkat 1 karena sendirian. Berikut ini yang merupakan ayat ketiga surat Al-Fil. Misalnya saya menjawabnya salah, misalnya saya klik yang B, ini kan jawaban salah. Tapi karena ini live maka langsung diberikan jawabannya. Tapi yang homework tadi, yang PR tadi, jawabannya tidak disertakan, sehingga nanti anak-anak ketika mencoba lagi dia harus
mengingat kembali dan mencari bacaannya dan lain sebagainya, sehingga tidak langsung tahu jawabannya. Ayat di bawah ini yang merupakan surat Al-Fil ayat ketiga misalnya. Misalnya saya jawab benar, nah, maka jawaban saya benar, seperti itu. Itu adalah contoh untuk memainkan di itu selesai. Nah, kalau sudah di end game maka selesai. Jadi anak-anak selesai mengerjakan, saya dapat juara pertama karena hanya sendirian. Nah, nanti kalau Bapak Ibu siswanya buahnya 40 atau berapa gitu, nanti ada peringkingannya, ada biasanya yang ditampilkan itu 5 besar seperti itu. Nah, ini bisa di overview pertanyaan. Nanti saya nomor 1 benar, nomor 2 benar, yang pertanyaan nomor 3 salah, sehingga saya mendapatkan skor 66%. Nah, seperti itu. Oke ya Bapak Ibu, itu kemudian kita keluar. Itu kalau tadi kita live. Nah, sekarang kalau misalnya nanti Bapak Ibu ingin tidak live juga, itu bisa di-share dengan cara misalnya fan a quiz tadi. Mana tadi? My quiz. Nah, ini yang barusan kita buat tadi. Kita klik, lalu di sini kita klik yang practice, di play. Nah, setelah nah, sebelum main, maka di sini ada tampilan di sebelah kiri ini ada tampilan bagikan. Nah, bagikan ini bisa kita tautannya kita klik saja, itu sudah menyalin. Lalu misalnya panjenengan ingin share ke HP orang lain, ke grup WhatsApp anak-anak di kelas dan sebagainya, itu anak-anak begitu klik sudah langsung tampilannya adalah tampilan langsung main seperti itu. Nah, itu bisa kita lakukan. Baik Bapak Ibu, itu kali ini kelas tutorial membuat kuisis. Yang intinya sebenarnya kuisis ini sangat mudah sekali untuk kita kerjakan, mudah untuk kita lakukan, tinggal ada niat dari Bapak Ibu semuanya untuk mencobanya. Karena sekarang ini memang masa-masa pandemi, ini banyak waktu luang panjenengan di rumah, itu bisa sambil pas selesai melakukan pekerjaan rumah, bisa menggunakan waktu luangnya untuk membuat game kuis tersebut, dan itu sangat besar sekali manfaatnya Bapak Ibu, karena itu anak-anak juga bisa mengalihkan fungsi HP yang tadinya hanya untuk game yang bukan game belajar, itu bisa kita alihkan untuk bermain, tapi itu adalah bermain dalam tataran pembelajaran, dan kita bisa gunakan untuk ulangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, monggo Bapak Ibu bersama-sama nanti kita belajar bersama-sama membuat ini, dan tetap nanti selesai kita melakukan Google Meeting, kita live nanti. Setelah itu panjenengan pelajari tutorial ini, kemudian setelah selesai Bapak Ibu ada tagihan masing-masing Bapak Ibu guru peserta workshop online ini nanti membuat satu kuis, boleh hanya 3 soal saja, atau bahkan syukur-syukur panjenengan membuatnya, misalnya Pak kurang saya kalau cuma 3 soal, saya ingin membuat 50 soal, boleh, 25 soal, boleh, atau minimal pokoknya cukup 3 soal saja, dan nanti kita kumpulkan di kelas Google Classroom yang sudah dibuat oleh Pak Muiz, sehingga itu nanti sebagai wujud partisipasi kita, antusias kita melaksanakan kegiatan ini.
Mekaten yang bisa kami sampaikan nanti bisa kita sharing bersama, kita diskusikan. Apabila ada yang ingin dipertanyakan bisa dipertanyakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.